Hai semuanya teman-teman, kita akan memulai live streaming kita bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau mengizinkan kami malam hari ini untuk menjumpai sahabat-sahabat kami. Engkau menginginkan kami tetap beriman di dalam situasi keadaan yang sangat luar biasa ini. Berkati kami, agar kami makin mengerti siapa kami di hadapan-Mu. Dan kami tetap percaya, meskipun kadang-kadang pikiran kami begitu melanda kami, sehingga kami sulit percaya akan situasi yang sedang berlangsung. Biarlah keyakinan kami akan Tuhan kami, Yesus Kristus, tetap kuat, dan kami boleh bahkan memberi kesaksian kepada siapa saja yang berjumpa dengan kami. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai guys, teman-teman semua yang terkasih, terutama JP2 Youth yang saat ini sedang berada bersama-sama dengan kita semua. Saya Romo Alexander Erwin Santoso. Sekarang ini sudah 8 tahun lebih bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta. Saya malam hari ini akan membawakan satu tema yang berjudul, serem dikit ya, COVID, yang artinya adalah Courage Overcome Virus Infections and Diseases. Ini adalah sebuah renungan pribadi dari kita semua, terutama saya, bagaimana memahami situasi yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Teman-teman pasti tahu ya bahwa kondisinya bahkan sekarang untuk berdoa saja bisa dilarang. Berkumpul malah salah. Kalau kita berdoa sendiri malah benar. Nggak ke gereja malah benar. Kalau ke gereja malah salah. Loh, ini gimana sih gitu kan? Padahal Tuhan sendiri menginginkan kita itu harusnya sering ke gereja, sering berdoa bersama, bersahabat dengan semua orang, menyapa halo, berjabat tangan, menyatakan persaudaraan, tapi kok malah nggak bisa. Nah, itu yang aneh, ya kan? Mungkin kalian juga menganggap bahwa, iya ya, bener juga ya, yang dulunya disuruh sekarang kok malah nggak boleh, bahkan dilarang lagi. Dilarangnya bukan hanya pakai anjuran atau saran, tapi dilarangnya itu pakai peraturan hukum gitu. Bahkan kalau ada yang sampai macam-macam atau bahkan membuat hoax tentang hal ini, bisa kena masalah. Nah, mari kita belajar dulu. Saya ingin menyampaikan hal yang penting dulu buat kita ya. Saya ingin kita semua mengerti dulu siapa sebetulnya diri kita ini di hadapan Tuhan. Saya akan membaca dari Efesus 4 21 ayat sampai 24. Efesus 4, 21 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, sebetulnya kita tuh harus selalu belajar mengenal Kristus. Dalam hidup ini tidak cukup kita itu menjadi orang yang menyatakan diri beriman, atau bahkan kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menuliskan di KTP kita masing-masing atau di ID card bahwa kita ini seorang Katolik, Roma menyebutnya, dan seterusnya ya, udah dibaptis, sudah menerima sakramen ini, sakramen itu. Tapi pada saat-saat tertentu kita justru perlu mendapatkan kepastian bahwa kita ini sebetulnya benar paham nggak apa dan siapa Tuhan itu bagi kita. Nah, saya pengen ngajak teman-teman semua nih sekarang ya, untuk paham dulu sebetulnya kita itu siapa dari sisi yang paling mendasar, yaitu keberadaan kita. Nah, mari kita belajar sedikit aja tentang eksistensi, tentang filsafat, tentang kemanusiaan, antropologi, dan lain sebagainya, yang saya rangkum dengan sangat mudah. Saya nggak akan kasih kuliah yang aneh-aneh atau kuliah yang tinggi-tinggi gitu ya. Saya ingin teman-teman semua tuh justru belajar
Jadi kalau ditanya tuh bisa ngasih jawaban yang normal-normal aja. Sekarang begini, kita nih sedang menghadapi satu situasi yang nyata kan, benar nggak ya? Nyatanya apa? Nyatanya sedang ada terjadi virus. Dan virus yang sekarang ini melanda kita itu bukan virus sembarangan, karena dapat mematikan beberapa ribu orang. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, tidak sangat banyak, tetapi satu orang mati aja itu buat kita adalah sesuatu kan, karena manusia itu begitu berharga. Nah, saya ingin melihat dari hal yang penting dulu mengenai kebenaran dan kekudusan. Nah, teman-teman, saya ulangi, saya ingin kita melihat dulu tentang kebenaran dan kekudusan. Apa sih kebenaran dan kekudusan itu? Pertama, kebenaran dan kekudusan itu dapat diartikan sebagai keadilan dan kesucian. Jadi kalau kita disebut orang yang benar, maka kita harus menjadi orang yang adil. Dan kalau kita disebut sebagai orang yang mengarah kepada kekudusan, maka kita ini hanya bisa mengarah pada hal-hal yang suci. Karena kekudusan itu adalah milik Allah, sedangkan kesucian itu bisa kita kejar selama di dunia ini. Nah, jadi perhatikan bahwa kalau kita benar, kita harus bersikap adil. Seperti juga Keuskupan Agung Jakarta selalu menyuarakan keadilan itu ya. Dan yang kedua adalah soal kekudusan. Kekudusan itu berarti kesucian, apa yang kita lakukan itu adalah harus baik gitu. Nah, kebenaran itu adalah dasar bagi keadilan dan kesucian. Jadi kalau kita mau bersikap adil dan menjadi orang suci, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah benar. Kalau salah bagaimanapun juga, mau kita bilang itu benar, ya nggak bisa benar. Kenapa? Ya karena memang salah. Siapa yang mengatakan itu salah? Yang mengatakan salah orang banyak. Orang banyak bilang salah kalau kita ngayal benar gitu kan. Meskipun kita menganggap bahwa itu suatu kebenaran, tapi kalau kebenarannya nggak benar, untuk orang masuk akal aja enggak. Gimana mau disebut sebagai benar gitu kan? Nah, kebenaran itu ada di suatu tempat di pikiran semua orang. Dan ternyata karena Tuhan menciptakan kita baik adanya, maka Dia tempatkan kebenaran itu pada setiap orang. Bahkan kalau mau dilihat tuh sebetulnya anak-anak kecil juga punya kebenaran loh. Misalnya kalian punya adik kecil. Atau nih yang nonton misalnya nih ada bukan hanya JP2 Youth ya. Misalnya teman-teman semua juga yang dewasa atau adult. Atau bahkan parents ya kan orang tua. Kalian punya anak-anak. Tiba-tiba anakmu mengingatkan, loh mama, kok mama nggak berdoa? Mama berdoa kok dalam hati. Kok berdoa dalam hati? Kok nggak ngomong? Kemarin dedek disuruh ngomong kalau berdoa. Mama kan udah berdoa. Akhirnya kita malu sendiri karena kita nggak bisa jawab ya kan. Artinya, loh, kebenaran itu bahkan ada pada anak-anak kecil. Dan terbukti perkataan Tuhan pada saat Dia menciptakan semua orang bahwa Allah menciptakan kita semua ini baik. Nah, kebenaran, keadilan, dan kesucian itu adalah sifat yang tertinggi dari semua kita. Kita ngomong dari yang itu dulu ya, sebelum kita nanti ngomong kenapa sih saya dalam situasi seperti sekarang ini harus tetap percaya pada Tuhan gitu. Nah, kita ngomong tentang kebenaran dulu. Nah, mari bicara lagi sekarang mengenai penciptaan. Manusia dengan penciptanya nih sekarang. Kita semua, saya dan Anda semua, dan teman-teman semua ya, kita semua manusia ciptaan ini. Kita bahkan salah satu dari ciptaan Tuhan. Meskipun kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tetapi sebagai ciptaan, ya kita ini hanya ciptaan. Pencipta kita pasti lebih besar, wong Dia bisa mencipta kita, gitu kan? Nah, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena diciptakan menurut gambar dan serupa, maka kita punya kebenaran itu seperti yang sudah Allah tempatkan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Maka kalau tadi saya bilang, kenapa anak kecil punya kebenarannya? Kenapa orang-orang tua yang sudah mungkin ada maaf, kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang punya kelemahan dalam pikiran misalnya ya, atau misalnya mengalami gangguan jiwa pun, kadang-kadang dia bisa bersikap sangat baik. Dia bisa mengenal apa itu kebaikan dan apa itu cinta. Mereka suka disayangi, mereka suka dicintai, mereka suka dengan pengalaman kelemah lembutan. Itu berarti bahwa semua dari Tuhan itu menciptakan kebaikan ya. Nah, kebenaran akan lebih ada jika lebih banyak orang memutuskan kebenaran itu. Seperti situasi sekarang nih.
Setelahnya sekarang gimana? Orang bilang, kamu jangan keluar rumah. Karena kalau keluar rumah, kamu bikin nularin orang. Kamu jangan kumpul-kumpul dulu. Karena kalau kamu kumpul-kumpul, kamu berdekatan dengan jarak yang kurang dari 2 meter, atau 1,5 meter, atau berapa meter, kamu akan tertular. Oh, kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, semua itu dapat kita usir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa kita singkirkan. Karena Tuhan kita maha kuasa. Karena Tuhan kita penyembuh. Karena Tuhan, betul. Yang kita katakan itu betul, saudara-saudara. Saya juga percaya, dan itu ada dalam kitab suci yang nanti akan saya sebut. Tapi mohon maaf, semaaf-maafnya. Saat ini, hal itu harus dengan bijaksana kita jalankan. Kenapa? Karena sebetulnya, kebenaran yang kita pahami pun itu hanya sebagian. Kebenaran yang kita pahami itu hanya sebagian. Kita tidak pernah akan dapat mengerti apa itu kebenaran yang hanya dimiliki oleh Tuhan seutuhnya. Ya kayak sekarang aja. Saya aja baru tahu masak ketika usia saya udah 30-an. Dulu-dulu saya taunya gila ya. Mama saya tuh hebat loh. Ada sayuran mentah, tiba-tiba matang, udah ada aromanya. Bumbu apa nih yang membuat aromanya begitu menarik? Kenapa dia bisa bikin dari gumpalan-gumpalan ini senorak itu loh. Itu senorak itu ya, bahwa saya bisa mengerti bagaimana. Karena apa? Karena mama saya bilang, anaknya kebetulan laki-laki semua. Terus dia bilang dong, anak laki-laki nggak usah ke dapur. Akibatnya saya berjarak dengan dapur. Saya berjarak dengan peristiwa cooking. Dan ketika saya enjoy the meal, makanan itu, saya hanya tahu dari sebatas itu sudah tersajikan gitu ya. Itu sudah saya nikmati aja. Nah, bagaimana saya bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya? Ketika saya tidak dipisahkan. Waktu saya kemudian kos, ketika saya udah jadi romo, saya harus studi, saya harus kos sendiri. Pada saat itu saya harus masak. Pertama saya telepon lagi. Ini gimana? Masak aja kok nggak bisa. Itu kan hanya tinggal ditamporin aja, digeprek bawang putih, nanti tambahin garam, kasih air, kamu kasih ini bumbu ini, selesai deh, aromanya akan muncul. Saya coba dong sedikit-sedikit. Keasinan. Karena saya nggak tahu apa yang disebut sedikit. Karena saya nggak mengerti apa yang disebut 1 sendok teh. Tetapi sesudah itu saya baru mengerti kebenaran di usia saya yang 30 sekian itu. Supaya saya tahu, ternyata masak itu cuma tambah air, garam, bawang putih sebagai suatu dasar misalnya. Bayangkan setiap hari ada kejadian-kejadian baru. Kita nyopir aja nih. Kita nyopir ya. Nggak mesti kan kita ketemu peristiwa yang sama dengan pada saat kita belajar nyopir dulu. Oke, kalau ada yang dari sini, yuk dari sini. Ternyata kalau di Indonesia lebih ajaib lagi ya kan? Kalau kita nyopir dari sebelah kanan, emak-emak bisa ngesen ke kanan, beloknya ke kiri. Ngesen ke kiri, beloknya ke kanan. Dan itu tiba-tiba menjadi kesadaran semua orang di Indonesia ini bahwa everything can happen anytime. Segala sesuatu bisa terjadi kapanpun juga. Dan itu suatu kebenaran lagi. Bahwa tidak selamanya sen kanan harus belok kanan. Kalau sen kiri harus belok kiri. Itu baru soal naik kendaraan. Bayangkan kalau sekarang ini, kenapa sih Tuhan itu menganugerahkan begitu banyak penyakit? Kenapa Tuhan memberikan penyakit ini yang begitu membahayakan? Dan Tuhan tahu itu begitu membahayakan dan sudah mematikan ribuan orang yang adalah ciptaannya sendiri. Kenapa? Sebelum nanya itu, coba tanya mamahmu, ibumu. Kenapa kalau sen kanan belok kiri? Kenapa kalau sen kiri belok kanan? Kenapa tiba-tiba bisa ke tengah jalannya? Kenapa orang bisa nyebrang? Dan kenapa itu adalah karena kita adalah manusia yang terbatas. Ciptaan selalu akan menjadi ciptaan. Tidak pernah akan melebihi penciptanya. Nah, kebenaran akan lebih ada jika banyak orang memutuskan. Otomatis jadi, kayak tadi saya prosesnya ya. Saya kan nggak ngerti masak nih ceritanya. Nah kemudian, tiba-tiba saya harus masak. Saya nanya dong sama mama saya, karena mama saya nggak ada di sana, nggak ada di tempat itu ya. Coba nih cerita seorang romo nih ya. Saya buka-bukaan nih sama kalian semua nih.
Saya baru bisa masak tuh sekitar di usia 38, karena saya waktu itu kuliah. Kebayang ya, karena itu saya benar-benar tidak bisa benar mengerti how to-nya. Mama saya memberitahu. Setelah mama saya beritahu, saya tanya orang-orang di kedutaan. Ini bagaimana sih? Ya Romo, begini aja Romo, ditambahin ini aja. Kalau di sini nggak ada bumbu itu Romo, adanya bumbu ini. Sama kok rasanya. Saya tambah lagi. Oh ternyata benar. Jadi ketika saya bertemu dengan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar saya, kebenaran itu berasal dari orang ini, orang itu, orang itu. Semakin banyak informasi datang kepada saya. Dan informasi itu nggak boleh hoax. Informasi itu nggak boleh salah. Informasi yang mendukung, tiba-tiba saya menjadi, ya katakanlah lebih bisa lah sekarang mah, ya kan? Goreng tempe saya bisa, goreng telur saya bisa. Yang nggak bisa saya cuma goreng air. Kenapa? Ya karena itu nggak ada rumusannya. Nah teman-teman, sifat-sifat ilahi itu terpancar pada setiap orang. Ada orang yang ahlinya masak, ada orang yang ahlinya merumuskan, ada orang yang ahlinya berpuisi, ada orang yang ahlinya nyanyi, ada orang yang ahlinya nyebar-nyebar WA karena kurang kerjaan, misalnya gitu ya kan. Tapi ada orang yang nyiptain gambar-gambar, nyiptain stiker-stiker, tiba-tiba buat meme-meme dan segala sesuatu. Oh, Tuhan ciptakan itu. Anda kagum, tapi orang juga kagum sama kita kalau kita punya kebaikan. Dan ketika kita satu sama lain saling melengkapi, tiba-tiba kebenaran itu menjadi lebih baik. Saat ini, kalau kita ngotot, misalnya di dalam agama yang lain juga disebutkan, oh yang baik adalah ini, oh yang baik adalah ini. Tiap agama menyebutkan yang baik. Padahal lebih banyak orang menyebutkan kita harus membuat social distance. Kita harus karantin diri kita sendiri. Self karantin for 14 days. Kita harus menjauhi kerumunan. Kita harus sering-sering cuci tangan. Kita harus sering-sering memakai hand sanitizer kalau habis megang ini. Kalau habis keluar dari, ini ada baru lagi nih. Kalau habis keluar dari mana-mana, baju jangan dipakai tidur. Langsung bajunya dibuka, langsung dicuci. Oh, ternyata saya juga baru sadar bahwa ternyata yang paling membuat virus itu masuk ke rumah kita adalah karena sandal dan sepatu kita. Ingat, bukan hanya titik-titik air. Titik-titik air jarak 3 meter kita nggak kena. Tapi kalau orang itu once dia meludah, maka ludahnya kita injak, ya kan? Atau dia ngomong, kan air kan selalu jatuhnya ke tanah. Teori lagi nih, udah kenal dong dengan teori air jatuh ke tanah, ya kan? Nah, ketika air itu jatuh ke tanah dan kita injak, maka injakan itu akan dibawa sampai rumah. Oleh sebab itu, bukan hanya cuci tangan kali ya. Harusnya apa? Harusnya cuci kaki. Supaya apa? Virusnya jangan kita bawa masuk rumah. Enggak kerumunan, tapi kita habis nginjek itu sama aja ketemu orangnya. Pengetahuan yang makin lama makin bagus nih, kalau yang begini. Tapi bikin mules sih sebetulnya. Saya kalau baca baca WA ya, isinya tuh cuma corona lagi, khususnya ada 1 sampai, ternyata ada Santa Corona. Saya aja baru tahu ada Santa Corona. Oke lah, tetapi maknanya apa? Karena buat kita itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang kita minta tolong, kita harus minta doa. Bunda Maria yang kita mohon doa. Kenapa? Karena hanya mereka lah yang bisa menjadi sandaran tempat pada saat kita merasa tidak tahu apa-apa. Teman-teman yang terkasih, tadi saya mengatakan ada rasio, ya kan? Manusia itu diciptakan dengan rasio sebagai yang khas, tidak terdapat pada hewan dan tumbuhan. Hewan punya mungkin sedikit aja, diajarin ngajarinnya sampai 3 bulan baru dia bisa naik kakinya. Anjing bisa ini, bisa diem, sit, bisa duduk. Kita harus sit beberapa kali baru dia duduk, ya kan? Tapi kalau anak-anak sekali kita pelototin aja bisa duduk. Berarti kita ini memang rasionya lebih tinggi kan ya. Nah, manusia dapat mempunyai kebenaran karena dia punya rasio. Jadi, sebelum kita ngomong tentang Tuhan ya, saudara-saudari, teman-teman semua, you guys, kita harus tahu bahwa sebetulnya kita mempunyai dan mencapai kebenaran itu karena rasio. Dan rasio itu dimiliki tanpa batas-batas dan sekat-sekat iman. Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai rasio. When we are thinking about the same one,
the same thing ya. Kita akan dapat memikirkan hal yang sama, dan ketika itu bertemu, maka kita dapat memutuskan bersama sesuatu yang baik. Asalkan tidak diputuskan atas dasar kepentingan golongan, bahkan agama tertentu saja. Nah, yang kedua adalah manusia dapat bersikap adil karena ada hukumnya. Kita ini punya rasio, tetapi kadang-kadang nggak kita pakai gitu. Nah, untuk kita memahami supaya rasio itu berjalan dan dijalankan, maka perlu ada peraturan. Misalnya himbauan doang nih kemarin ya. Kita kan dihimbau nih, ceritanya disuruh apa? Disuruh, oke, karantina diri sendiri ya, hindari kerumunan. Itu himbauan. Karena masih apa? Masih ada, soalnya udah ada 39 orang, sudah ada sekian orang. Nah, apakah kita mau nurutin tuh? Oh, jangan dong, gue masih belum beli ini, belum beli ini, belum beli ini. Nah, akhirnya pemerintah melihat, kok didiem-diemin, kok makin menjadi-jadi nih, kok malah bukannya benar nih. Buatlah hukum, peraturan. Tiba-tiba ada peraturan dari pemerintah daerah, kita harus libur 2 minggu. Nah, itu namanya hukum. Hukum itu berasal dari mana? Ya, berasal dari rasio. Rasio untuk apa? Supaya menunjukkan bahwa kita dapat bersikap adil. Adil terhadap apa? Adil terhadap situasi. Situasi yang sedang terjadi itu harus balance. Sekarang ini imbalance atau tidak balance atau tidak seimbang. Keseimbangannya hanya bisa tercapai kalau kita diam di rumah. Dan itu dicapai dengan hukum atau peraturan. Manusia punya kewajiban moral agar dapat mencapai tuntutan kesucian. Nah, ketika kita punya kewajiban-kewajiban moral, maka kewajiban moral itu akan membuat kita bisa mencapai kesucian. Maka sampaikan misalnya kepada teman-teman kita ya, sampaikannya kayak gimana? Sampaikan aja, lu boleh ke gereja, tapi lu ke gerejanya di rumah aja, sementara doang, daripada kita nggak bisa ke gereja bertahun-tahun, gara-gara nggak sembuh-sembuh, mendingan kita tunda selama 2 minggu, 3 minggu, apa sebulan, supaya kita nantinya setelah sebulan, itu virus sudah selesai, karena di negara lain udah kejadian bisa begitu, kita ikutin aja yuk, siapa tahu kita bisa selesai, Tuhan segera memberkati, sambil kita berdoa. Ketika kita menyampaikan itu, kita menjadi orang yang suci. Tadi saya bilang, suci kenapa? Karena kita memberitakan cara-cara yang baik yang telah disepakati oleh orang banyak yang saya sebut sebagai rasio kebersama atau pemikiran, hasil pemikiran bersama. Dan teman-teman harus tahu ya, bahwa Allah itu mencipta menurut hukumnya. Sebetulnya kalau diceritain, diomongin lagi sih agak basi ya. Kita udah tahu lah, Allah tuh punya kebijaksanaan sendiri, udah tahu nggak? Kayaknya udah bakal tahu kan, ya kan? Allah tuh punya kebijaksanaan sendiri, kehendaknya sendiri, dan itu adalah kehendak yang otonom. Otonom itu apanya? Tidak tergantung sama yang lain. Dia mau apa ya dia lakuin gitu. Ibaratnya kalau pakai bahasa kita. Nah, Allah mencipta manusia menurut kebijaksanaan yang otonom itu. Dan gambar serta rupa memberi imajinasi fisik, tetapi Allah itu tetap yang tidak kelihatan. Kita seolah-olah tahu sebagian dari kebenaran dan keputusan Allah. Misalnya, keputusan Allah nih, setiap bulan Oktober sampai bulan April, itu pasti musim hujan. Udah keputusan Allah sih soalnya. Keputusan dari mana? Nature. Maka kita sering menyebutnya hukum ilahi atau hukum Allah, atau disebut sebagai hukum alam. Karena alam itu adalah gambaran bagaimana kehendak Allah itu bisa terlaksana. Kita tahu sekarang, tetapi coba kamu lihat sekarang ini. Tiba-tiba bulan kemarin kita Oktober belum ada hujan, November belum ada hujan, baru Desember ada hujan, sekalinya hujan langsung banjir. Ini mau ngapain sih gitu? Ini ada apa sih? Oh, ternyata kita nggak tahu kehendak Allah itu mau apa. Kita hanya bisa merumuskan sebagian, bahkan kalau mau dibilang itu adalah sebagian kecil. Sebagian besarnya apa? We don't know anything. Kita hanya tahu partially, a little about what is God's will, gitu ya. Kita perlu memahami benar bahwa Allah itu bukan fisik. Sehingga ketika kita memahami Allah hanya dengan menggunakan akal sehat doang, maka kita akan gagal dan kita akan segera tidak percaya. Banyak orang yang sekarang ini dengan cara-caranya yang jahat, ya kan? Menurut saya jahat, dengan mengatakan, menulis lagi. Ketika Tuhan tidak bisa ditemukan di gereja,
Ketika Tuhan tidak bisa didatangkan dengan doa bersama, maka saat ini kita harus mulai berpikir. Nah, berpikir apa? Berpikir aja juga pikirannya berasal dari Tuhan. Kenapa kita harus pongah mengatakan kita nggak bisa doa? Bukan karena Tuhan seolah-olah berdoa menjadi sesuatu yang salah sekarang. Bukan. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Kebijaksanaan dan juga perimbangan atau balance dari dunia ini, keseimbangan alam itu mengatakan kita harus tunduk sementara. Selanjutnya supaya bisa normal kembali, ketundukan pada alam itu yang menurut saya menjadi pesan ilahi buat kita semua. Jadi kita jangan ngotot saat ini dengan mengadakan mujizat semua orang ini. Akhirnya kalau kita ngotot dengan pertemuan-pertemuan yang begitu banyak, dengan perjumpaan dan kedekatan fisik dengan orang lain, hanya karena kita mengharapkan mujizat, kita akan menjadi sakit juga. Mari kita membaca sekarang sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus ya. Sesuatu yang bagus itu dari Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita sebetulnya tidak terpisah dari kasih Tuhan. Kejadian ini tidak memisahkan kita. Saya sering merenung dalam situasi self-quarantine saya sendiri ya. Saya tidak sakit, tetapi saya tidak ingin sakit, maka saya cancel beberapa hal, lalu juga cancel beberapa acara, meniadakan acara-acara yang ini orang banyak, dan di situ saya bisa merenung. Kadang-kadang saya melihat, saya sangat terharu ketika peristiwa ini. Misalnya ketika di Wuhan ya, ketika akhirnya makin sedikit karena social distance itu dilakukan, maka semakin sedikit korbannya dan akhirnya mereka menutup rumah sakitnya dan kemudian membuka, masih ingat ya teman-teman ya, membuka maskernya itu, wah itu mengharukan sekali. Menurut saya itu rasa haru yang menurut saya universal. Karena mereka bekerja untuk orang banyak. Dalam situasi yang sangat menakutkan seperti ini, kita masih bisa melihat terang. Ada orang-orang yang dengan sepenuh hati, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Menurut saya itu adalah martir-martir di masa-masa seperti sekarang ini. Mereka rela menyembuhkan banyak orang meskipun mereka bisa kena infeksi. Maka disitulah Tuhan bekerja melalui orang-orang yang kita tidak tahu agamanya apapun juga, tetapi kita tahu bahwa di situ Tuhan sedang semakin merajalela atau tidak dapat tertangani. Ya itu sama yang saya sebutkan tadi, bahwa kita itu mempunyai jarak yang sangat jauh dengan halnya, sehingga keputusan Tuhan atau kebijaksanaan Tuhan memang tidak akan terpahami dalam hal ini. Yang kita pahami adalah kita membaca tanda-tanda zaman. Ya gampangnya gini aja nih teman-teman ya. Seandainya kita mau mengerti, sekarang saya tanya misalnya, apa sih gunanya nyamuk buat kita? Satu, gigitin kita. Bukan gigit sebetulnya, nusuk-nusuk kita. Ngambil darah kita. Itu membunuh beberapa saudara kita, bahkan jauh lebih banyak daripada virus corona ini ya kan. Di Indonesia ini udah 800 atau 1000, saya nggak tahu jumlahnya orang yang meninggal karena DBD kemarin. Gunanya apa nyamuk itu? Udah kecil kagak bisa dimakan. Gunanya apa? Untuk makan kodok? Enggak juga, kodok bisa makan yang lain, serangga yang lain juga. This is a very little mystery. Kalau nggak mengerti ini, maka ya kita pahami aja dengan baik. Jika kita mengatakan sekarang, kalau kalian mengatakan, saya mau menghubungkan rasio dengan agama kita, apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah benar Yesus masih dapat berkuasa? Mari kita pahami dari hal yang satu ini. Misalnya hubungan antara rasio dan agama. Jika kita mengatakan aku percaya, misalnya, kalian mengatakan ya, aku percaya. Aku percaya Tuhan itu berkuasa. Maksudnya percaya apa ya? Misalnya, aku percaya Allah Maha Besar, maksudnya Maha Besar apa? Besarnya tuh apa? Ya dia berkuasa, berkuasanya apa? Ya berkuasalah, dia kan bisa ngalahin semuanya, ngalahin apa? Musuh apa? Ya nggak musuh lah, dia kan bisa menyembuhkan segala penyakit. Pernah kamu penyakitan, terus kemudian kamu berdoa dan segera sembuh? Oh,
Kalau pertanyaan itu ditanyakan terus-menerus, bahkan di ujung pembicaraan itu akan terjadi suatu kegagalan iman, dan akhirnya kita akan lemah iman. Di situ saya mau mengatakan kepada kalian semua ya, bahwa kepercayaan kita itu adalah sesuatu yang terus-menerus harus kita pelajari bersama. Kepercayaan kita juga parsial saja. Ketika senang, kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Ketika tidak senang, kita akan dekat dengan Tuhan, tetapi kita sedang merayu Tuhan supaya segera menolong kita. Ketika Tuhan tidak segera menolong kita, ternyata yang terjadi adalah bahwa kita menggerutu atau bahkan marah-marah sama Tuhan. Begitukah cara beriman kita? Begitukah cara kita memandang Tuhan? Kadang dia berkuasa, kadang enggak menurut kita sendiri. You siapa? Kita ini siapa? Tadi saya sudah sebutkan, kita ini hanya ciptaan saja. Kepercayaan yang terbatas pada apa yang kelihatan, tetapi itu belum sampai ke jiwa kita. Kepercayaan kita itu memang hanya di permukaan. Kalau mau turun, turun sedikit. Tapi kita perlu terus-menerus membuatnya menjadi keyakinan yang mendalam. Sampai apapun yang menimpa kita, itu bisa kita jalani dengan lebih membahagiakan. Teman-teman, saya tidak menasihati loh. Aku nggak menasihati kalian. Tetapi aku menasihati kita semua, termasuk saya sendiri. Barangkali saya sebagai imam dalam situasi sekarang ini tidak berdaya. Saya tidak bisa mengatakan kepada umat, mari kita tetap berkumpul misalnya. Kalau kita berkumpul dan kita bersatu dalam doa, pasti kita bisa mengusir virus-virus itu. Saya nggak berani. Tetapi bukan berarti itu saya tidak percaya. Tetapi saya lebih percaya pada alam dan tanda-tanda zaman yang diberitakan oleh Tuhan melalui semua orang-orang yang baik yang saya kenal. Mulai dari pemerintah, mulai dari aktivis-aktivis kesehatan, sampai dengan orang-orang lain yang berada di sekitar kita yang berkehendak baik. Kepercayaan membutuhkan pertanggungjawaban loh. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya? Misalnya ya, kita tetap ngotot nih. Oke, kita ketemuan aja di lingkungan, misalnya. Ya, let's gather around the table, and then kita membuat lilin untuk kita berdoa bersama. Dulu kisah para rasul mengatakan itu, oke, kita buat. Kita ngotot, kita buat. Bergandeng tangan lagi. Ya, terus udah gitu, marilah kita tiru lagi apa yang ada dalam Alkitab. Dengan ciuman kudus. Udah bukan hanya gandeng tangan, pakai ciuman lagi. Yang ada, abis itu misalnya salah satu kena, semua kena. Apakah benar? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Tentu saja hal itu nanti akan disebut sebagai kekonyolan dan kebodohan yang hakiki kalau pakai bahasa kalian. Ini hakiki, ini kedunguannya nih gitu. Ya. Nah, dalam masa prapaskah ini memang ini masa yang baik buat kita, kebenaran ya kan? Bukan kebenaran, tidak ada yang kebetulan buat Tuhan. Tetapi dalam masa prapaskah ini kita melihat bahwa ya Tuhan itu menginginkan kita berhenti sejenak, slow, membaca sebuah judul buku dengan judul apa yang bisa kita dapatkan pada saat kita melambat. Saya tersentuh. Saya membuka, memang belum membaca, tapi saya membaca pengantarnya. Dikatakan, ada banyak hal yang bisa kita temukan ketika kita cepat-cepat. Mungkin disebutkan, sering kita sebutan ada early birds. Early birds berarti adalah bahwa burung yang bangunnya pagi-pagi akan dapat catch more worms, begitu ya. Dan itu benar-benar bisa kita dapatkan. Tetapi teman-teman semua, ketika kita hening, ada sesuatu yang dapat kita dapatkan yang tadi saya sebut sebagai sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak. Kadang-kadang Tuhan menganugerahkan kita sakit. Kadang-kadang Tuhan menganugerahkan kita lelah. Kadang-kadang Tuhan menganugerahkan kita itu capek, malas di rumah. Dan pada saat itu ternyata kita mendapatkan satu kebijaksanaan yang tadi saya sebutkan di atas. Kebijaksanaan yang tidak ditemukan pada saat kita cepat-cepat. Masa prapaskah ini membawa kita untuk berbenah. Bukan hanya ngotot, ingin mengerti, ingin menguasai, ingin menyelesaikan, ingin ini, ingin itu. Berhenti. Sebagai orang Katolik bahkan kita ini diminta untuk this is a season of fasting, ya kan? Kita sedang berpuasa, bahkan kita sedang berpantang. Berpantang dari apa? Nah, salah satunya adalah berpantang dari melawan atau memberontak pada hukum alam.
Tambahin itu dalam masa pantang kita. Memberontak gimana sih? Maksudnya memberontak dari hukum alam? Ya udah dikasih tahu kalau deket-deket bisa ketularan, jangan maksa. Udah dikasih tahu kalau tangan kita kotor, jangan kucek-kucek mata, jangan pegang-pegang hidung, jangan pegang-pegang mulut, jangan dilakukan. Bukan tersebut dalam nama Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian seperti orang yang kurang percaya karena bisa mencobai Tuhan hanya dengan melakukan itu. Teman-teman yang baik, ya, semua terutama dari CP2 Youth, ini adalah masa untuk kita taat dan setia. Bagaimana kita bisa beriman dalam situasi atau kejadian yang luar biasa atau disebut di tempat-tempat di daerah-daerah disebut KLB, ya. Dalam keyakinan Hindu, nah, kita sekarang ambil dari keyakinan saudara-saudari kita Hindu. Ada yang disebut dengan Trihita. Trihita, ya. H-I-T-A. Yang dapat kita renungkan. Trihita itu berarti 3 hita. Hita itu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan? 3 penyebab kebahagiaan itu adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Di rumah atau di luar rumah, atau di gereja, atau di kamar sendiri, kita tetap harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hita kedua adalah menjaga hubungan dengan alam. Menjaga hubungan dengan alam artinya sekarang ini mungkin menjaga kebersihan. Alam adalah dirimu sendiri, ya kan? Lingkungan sekitarmu. Tadi saya sebutin soal sepatu, soal cuci tangan, cuci piring, benda-benda dan lain sebagainya, desinfektan lah, apalagi ya. Nah, lalu bersahabat dengan alam berarti kita tidak membuat alam menjadi harmful buat kita. Tidak membuat alam menjadi bisa menyakiti kita. Karena sebetulnya kita ini satu sama lain bersahabat. Yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan. Nah, ketika ketiga hal ini dapat kita capai, maka Trihita tadi, atau 3 kebahagiaan tadi, 3 pilar kebahagiaan tadi, dapat kita capai. Jangan menjadi pemberontak, jangan menjadi pengacau dengan embel-embel bahwa Tuhan bisa menyelesaikan segalanya. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyelesaikan segala-galanya. Kita lihat, justru jauh lebih banyak orang yang bisa disembuhkan daripada orang yang dipanggil olehnya. Barangkali cerita mereka yang dipanggil, kita percaya ya, bahwa itu memang mereka harus dipanggil dengan cara sakit. Dan itu biasa. Peristiwanya luar biasa. Tetapi sakit, orang yang meninggal karena sakit itu kehendak Tuhan loh. Nah, ketika kita harus bertemu dengan kebijaksanaan ini, kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan banyak orang. Ada puluhan ribu, ya. Ada puluhan ribu, bahkan lebih dari setengah dari yang sakit sekarang ini sudah dapat disembuhkan. Kita berdoa, tangan Tuhan masih berkuasa. Jangan dikacaukan oleh hal-hal karena keinginan kita membuktikan ini, membuktikan itu. Kita percaya kita malah sakit. Pakai rasio, pakai iman, dan biarlah Tuhan bekerja. Kita bekerja, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah jangan melakukan apa-apa. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, yang bisa kita kerjakan adalah jangan mengerjakan apa-apa bersama dengan kerumunan banyak orang. Saya mau kasih supaya Anda terhibur, supaya jangan ngomongnya serem, ya kan? Saya mau kasih tahu, karena judulnya juga gitu kan, judulnya bagaimana kuasa Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan ini. Kuasa Tuhan Yesus misalnya, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Kemudian perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan disembuhkannya. 10 orang kusta, mata orang buta, orang lumpuh, orang sakit di Bethesda yang tidak bisa lompat ke kolam. Lalu orang banyak dengan banyak penyakit dalam kerumunan. Lalu orang dengan bermacam penyakit yang dibawa. Ketika Tuhan berkumpul di mana saja, dan juga bahkan dia menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Lihat, bukan hanya penyakit fisik, tetapi kelemahan. Kelemahan itu adalah kelemahan hati, yang bersifat sebetulnya lebih psychological, atau bersifat kejiwaan. Kita perlu penyembuhan dari Tuhan. More than this disease, we need His help. Apa yang dibutuhkan? Tangan Tuhan kita minta. Kita berdoa kepada Bunda Maria, agar Bunda juga menyampaikan doa-doa kita, menyembuhkan orang-orang yang terkena
dan menyadarkan kita semua yang belum terkena, dan amit-amit jangan sampai terkena, dan kita semua yang sehat untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kasihan gak sih kalau mendengar suara, jangan ngelihat orang ini dari agama apa. Kalau perawat pada bilang, tolong biarkan kami bekerja dan Anda di rumah. Itu kan kalimat yang jelas, ya kan? Kalau begitu aja Anda lawan, kalian lawan semua. Lalu apa maknanya Tuhan mau menyembuhkan? Tuhan kerepotan nyembuhin kebanyakan orang. Ingat, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan tidak selalu dilaksanakan oleh Dia. Kalau kita lihat dalam kitab suci ya, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan di setiap waktu. Tuhan Yesus menyembuhkan on purpose. Dia menyembuhkan untuk suatu sebab dan untuk suatu tujuan. Penyebabnya atau tujuannya adalah supaya kerajaan Allah diwartakan. Dan tidak selalu dilakukan setiap saat. Bahkan di Nazaret dia bilang, karena orang-orang yang nggak percaya, tidak dilakukan penyembuhan. Tidak dilakukan tuh mujizat. Kenapa? Nggak penting. Padahal Yesus bisa lakukan. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya supaya Tuhan melakukan mujizatnya? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa melaksanakan mujizatnya? Kita tanam dulu kepercayaan dan iman kita. Bahwa semua yang terjadi sekarang ini ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu bersifat holistik. Kalau ada satu penyakit, maka ada satu sikap yang harus kita jalankan supaya kita menunjukkan ketaatan. Ya kan? Ada penyakit, kita harus nyelesain penyakit. Kalau nggak kena penyakit, kita harus mencegah penyakit. Kalau semua sudah terkena, bagaimana mengobatinya? Dan itu semua adalah satu rencana. Kalau Tuhan membuat ini suatu rencana, yaitu sakit, bagaimana sikap kita diminta? Misalnya, contoh yang gampang aja. Kalau Tuhan kasih hujan, kita mau keluar, kita tetap bekerja. Apakah kalian ngotot dalam nama Tuhan Yesus, hujan gak akan kena sama saya? Yang gampang aja nih. Coba Anda lakukan, mohon maaf, Tuhan Yesus gak bakalan bikin kamu kering. Kamu akan tetap kebasahan. Kamu akan tetap tuh basah kuyup, karena doamu itu dianggap sebagai tertawaan yang mencobai Tuhan. Tapi kalau ada hujan, ya kita pakai payung lah, gampang, ya kan? Berarti, apakah kita melawan, apakah kita tidak percaya kepada Tuhan? Dengan mengatakan, aku padahal udah sebut dalam nama Tuhan Yesus, tapi ngapain aku pakai payung? Nah, mungkin itu lebih gampang buat teman-teman semua. Kita tetap pakai payung, terima kasih Tuhan, nggak ada petir. Lumayan kan doanya kan? Ternyata Tuhan nggak menghadirkan petir. Makasih Tuhan, semoga jangan banjir, kita berdoa. Oh boleh, tapi hujannya tetap. Dan basahnya tetap. Efeknya apa? Bagian atas kita payungin, bagian bawah nggak kena payung, kena percikan, akan tetap basah. Tapi iman kita tidak kering, iman kita tidak berkurang, hanya karena basah. Sama sekarang juga sama. Kena sakit, ada virus, iman kita tidak berubah. Apakah ada yang sembuh? Banyak. Cuma mereka tidak bersaksi, atau belum bersaksi, atau kita tidak suka mendengarkan kesaksian mereka. Tapi ada puluhan ribu teman-teman semua yang sudah disembuhkan. Dan itu bukan suatu hal yang main-main. Tuhan sangat berkuasa untuk hal itu. Sebagai hal yang bisa menutup sebelum kita barangkali ngobrol-ngobrol ya. Saya petik dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kalimatnya sangat menarik. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian, semoga kita semua setelah ini kita makin percaya Tuhan masih berkuasa. Tuhan gak ada hubungannya langsung dengan tidak bisa sembuh atau virus yang makin naik. Kita tetap beriman. Justru disinilah saatnya kita harus terus berjuang untuk berdoa dan beriman. Tangan Tuhan masih berkuasa, tangan Tuhan masih menyembuhkan, dan Dia masih bersama dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dan seterusnya. Nah, sekarang mau apa yang mungkin teman-teman bisa nanya, atau mungkin ada yang pengen berbagi atau bertanya sesuatu. Nanti ada bantu di sini, ada JP2 Youth ya. Komen aja di Instagramnya. Ada di situ. Bisa di komen di live-nya ini. Siapa yang komen ya? Kita para pemirsa. Oh ya, kalian komen aja di situ ya. Kalau ada ini boleh komen, boleh komentar atau pertanyaan atau apa, boleh di situ.
Ini saya udah keren-keren ya, nih nungguin kalian nih. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, kenapa sekarang ini tampaknya yang sakit dan virus belum ditemukan, sabar. Jawaban Tuhan itu ada 3. Ketika kita berdoa, jawaban Tuhan ada 3. Pertama adalah ya, oke. Yang kedua adalah no, tidak. Dan yang ketiga adalah wait atau tunggu. Nah, lebih banyak sih kalau menurut kebiasaan atau pengalaman kita itu, Tuhan lebih sering menyebutkan tunggu daripada menyebutkan yes atau no gitu keputusannya, sehingga membuat dia tetap memperlihatkan kekuasaannya. Ada pertanyaan di situ? Atau ada komentar mungkin? Ada yang nanya Romo, ternyata sekarang sudah dilarang ke gereja. Ekaristi online bagaimana? Ekaristi online. Kalau ekaristi online itu sesuatu yang saat ini belum ada solusinya ya. Tapi kalian tetap bisa ikut ekaristi. Menurut saya, kalau romonya mau online, artinya ada romo misa, kalau online seperti ini, kalian ingin berdoa tetap. Tapi kan penerimaan hosti sementara ini masih bersifat fisik ya kan. Kalian nggak bisa dong, ini silahkan nanti lensa di HP-nya dijelatin. Kan tidak mungkin ya kan. Nah, itu di dalam hati kita tetap bisa melihat. Seperti kalau kita menyaksikan dari dulu misa Natal atau Paskah, malam Paskah di Vatikan ya kan. Nah, itu bisa kita nikmati dan bisa bisa jadi contoh bahwa kita bisa mengikuti secara online. Tapi dalam arti ini tidak sama dengan misa dengan hadir. Karena Tuhan mengatakan setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, itu kan sesuatu yang secara fisik harus dilakukan. Kamu telah memberitakan peristiwaku atau memberitakan kematian, wafat, dan keselamatan itu. Ada pertanyaan lain? Ada yang nanya Romo, ada yang teman ibunya meninggal karena corona. Dalam situasi ini sepertinya dia langsung dikuburkan karena tidak boleh ya. Nggak apa-apa, nggak ada misa. Kalaupun nggak ada misa begini ya, teman-teman semua, memang saya turut berduka cita untuk salah satu anggota keluarga kalian kalau ada yang meninggal karena terkena virus corona ini ya. Dan mengingat bahaya penularan, pasti saudara-saudari atau orang tua kalian yang wafat tidak menginginkan kematian mereka menjadi penyebab penyakit banyak orang di sekitarnya. Jadi mereka pasti akan jauh lebih tenang kalau akhirnya mereka dikuburkan dan atau mereka dikremasi dengan dalam suasana yang aman dan nyaman bagi semua orang. Harus dipahami bahwa situasinya luar biasa sehingga cara yang luar biasa harus diterapkan. Kita nggak bisa pakai cara-cara yang katakanlah cara-cara yang biasa gitu. Itu yang saya kira perlu kita pahami. Jangan merasa kecil hati. Doa-doa tetap bisa disampaikan, doa-doa tetap bisa disuarakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan misalnya dengan misa. Itu tidak apa-apa. Ada yang nanya lagi Romo? Ya. Banyak yang suka mengingatkan untuk membaca dan mendoakan Mazmur 91 yang katanya membantu melindungi. Mazmur 91, kenapa tuh? Katanya membantu melindungi dalam situasi ini. Apakah benar? Mazmur 91. Kalau Mazmur 91 kita renungkan semua doa yang semua doa yang kita doakan itu pada hakikatnya adalah baik. Apalagi kalau itu diambil dari sumber-sumber kitab suci ya. Dan doa dalam lindungan Allah atau dari Mazmur 91 ini juga adalah doa yang baik. Tetapi gini teman-teman ya, saya ingin memberi masukan, bukan doa-doa yang berumus saja itu yang valid gitu atau yang sah. Doa-doa bahkan yang keluar dari hati kita sendiri,
dari bahasa-bahasa sederhana, itu bahkan adalah doa-doa yang diinginkan oleh Tuhan, adalah doa-doa yang manjur karena keluar dari hati kita sendiri. Itu yang saran saya di sana. Ada lagi? Ada yang nanya, Romo, dosa tidak terlalu tidak dapat diberi hari suci untuk mencegah penyebaran corona, padahal untuk orang Katolik saat itu gereja merayakan misteri terbesar karya Indonesia. Benar, ya. Jadi pertanyaannya ada apakah dosa kalau kita nggak datang hari suci karena pada saat itu orang tidak bisa ke gereja dan padahal itu adalah hari terbesar dan wajib bagi semua orang Katolik, ya. Nah, dalam situasi yang luar biasa, segala sesuatu itu harus dipahami secara luar biasa. Namanya kalau dalam bahasa Latin disebut peristiwa yang extraordinaria. Wah, dari bahasanya udah pasti tahu ya, extraordinary gitu kan, luar biasa. Dalam peristiwa yang extraordinaria ini, gereja bahkan bisa mengerti benar kenapa begitu. Misalnya ada yang di suatu tempat terpencil, misalnya, jangankan karena penyakit ya, di daerah-daerah terpencil di mana tidak mungkin pastor ke sana karena harus berbagi dengan tempat-tempat yang lain karena jumlah pastornya sedikit misalnya, maka dia tidak bisa mengikuti ibadah atau mungkin misa perayaan Trihari Suci, ya itu dipahami sebagai sesuatu yang bukan dosa karena bukan keinginan dia gitu. Daripada kita datang lalu kita menghasilkan penyakit, ya ini bukan rasa takut lagi ya, tapi daripada kita beresiko penyakit, maka lebih bagus kalau kita menjalaninya dengan itu aja, dengan dari rumah, atau kita mengikuti dari rumah, diyakini aja, diimani, segala sesuatu diimani, karena ini bukan kehendakmu. Lain kalau kamu menghendakinya, ya. Ini adalah kehendak alam, yang saya sebut tadi alam, dan rasio kita mengatakan sesuatu yang make sense harus kita lakukan, yaitu kita tidak bisa mengatakan bahwa kejadian ini karena saya mau, karena saya malas, kan bukan. Jadi itu pasti bukan dosa. Yang sudah. Jadi saya merasa bahwa keputusan-keputusan itu bukan dikeluarkan oleh saya atau oleh yang berwajib, tetapi keputusan itu pertama-tama harus disuarakan oleh masyarakat banyak. Yang kedua, lalu disetujui oleh kuria gereja, yang sampai saat ini menurut saya sudah 80%, 85% itu sudah melaksanakan social distance ya, otomatis, sehingga misalnya nih ada seruan 14 hari kita tidak boleh ke gereja, ya kan? Nah, kalau itu benar-benar menjadi suatu hukum yang tadi saya sebut sebagai hukum, maka hukum ini harus kita laksanakan tanpa kita merasa bersalah, karena apalagi kalau itu sudah disetujui oleh pihak gereja. Nah, sementara ini soal 14 hari tidak ke gereja itu belum. Jadi kita tunggu dan kita update aja. Kalau mau update itu ya harus melihat dari situs gereja Katolik, terutama kalau di Keuskupan Agung Jakarta, kaj.org ya. Itu yang bisa dilihat, atau bisa lihat di Hidup TV atau dari WA grup saya kira sudah banyak. Teman-teman dari JP2 Youth bisa mengupdate ini juga dari mungkin papa mamanya yang lebih banyak update ya, yang begini-begini. Tapi kalian juga bisa update, tapi biasanya kalau sampai itu di suspend juga, artinya namanya tidak ada misa, pasti kita akan segera tahu dan pasti akan diberitahukan secara masif. Itu saya kira pasti itu terjadi. Ada yang nanya, Romo, apa pengganti yang harus dilakukan sebagai pengganti ekaristi dalam keadaan darurat seperti ini? Apa yang harus sebagai pengganti ekaristi? Kita kan berada di masa Prapaskah nih. Masa Prapaskah berarti adalah masa pantang dan puasa. Ya, kita melakukan pantang dan puasa itu menurut saya jauh lebih bagus. Ada misalnya berpantang dan berpuasa. Misalnya selama masa Prapaskah ini berpantang dan berpuasa untuk
misalnya mainan HP terus, atau mungkin juga update status terus yang nggak jelas, malah tidak berguna karena di rumah malah justru tidak produktif. Nah, itu itu juga bisa dilakukan. Nah, menurut saya hal-hal yang bersifat sangat rohani itu harus diselesaikan dengan secara rohani juga. Rohani termasuk adalah hal yang bersifat psikologis, memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang serumah yang selama ini sering kita tinggalkan. Kadang-kadang itu kurang dibahas ya. Misalnya kayak ketika kita berada di rumah malah jarang ngomong sama orang tuanya, malah di kamar melulu. Nah, harusnya kan justru jangan kebanyakan main, studinya dibenerin, yang kalian yang masih studi ya kan, yang masih belajar, selesaikan pelajaran-pelajaran dan homeworknya, lalu PR-PR-nya, sehingga itu semua bisa kemudian menjadi lebih baik. Apakah ini suatu silih? Kalau dalam bahasa rohani disebut silih. Silih itu ganti rugi ya, atau bayar gitu. Dari ini, ya itu sama seperti itu. Kita nggak bisa ke gereja, tapi hidup kita harus dijamin tetap baik. Mendengarkan ORK misalnya, Oase Rohani Katolik, pagi-pagi misalnya, itu juga sama, mendengarkan siaran-siaran rohani juga, karena ORK sampai saat ini masih berjalan. Ada di beberapa tempat seperti di Mandarin Station, lalu juga di Hidup TV. Kalian bisa tetap melihat itu dan juga memperkaya diri dengan cara itu. Ada lagi? boleh bertanya, nggak apa-apa, lucu-lucu. Kalau misalnya pakai Eucharistis ya roti sendiri di tangan boleh nggak? Oh, kita ikut Eucharistis, siapin roti di tangan sendiri, ntar dimakan sendiri. Ya, nanti roti. Itu bukan seperti salib ya. Kalau seperti salib, memang kan penyembahan salib. Salib itu kan lambang tanda. Lambang tanda itu juga tidak melalui tahap konsekrasi, diberkati gitu ya. Nah, tapi salibnya kan diberkati udah lama, sehingga pada saat Jumat Agung kita mau cium sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau roti kan nggak bisa. Itu melalui tahap dikumpulkan, diberkati, didoakan, dikonsekrasi, diangkat. Nah, nggak bisa dong kalau kita bawa sendiri. Ntar rotinya macam-macam lagi ya. Mereknya beda-beda. Itu harus roti tidak beragi. Kalian nggak bisa menemukan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalian bukan imam. Dinikmati aja, nggak apa-apa kita bukan karena nggak mau ke gereja, tapi kita tidak bisa ke gereja karena situasi luar biasa. Itu anggaplah sebagai sesuatu yang ketaatan kita pada hukum alam. Saya kira itu bagus. Ada lagi, silahkan. Bukan nanti akan nanti soalnya 1 jam, Oh. tapi nanti aku nyalain. Dikasih tahu gitu. Oh ya, nanti sebentar lagi ini akan mati karena berlangsung 1 jam, tapi nanti akan dilanjutkan kemudian, gitu. Teman-teman yang masih mau bergabung di @jp2youth ya, JP2YOUTH. Kita udah back live. Ini di sini view. Baru nyalain. Misa Minggu Palma tetap ada ya, Wah? Atau udah Misa Minggu Palma sementara ini karena masih nunggu diputuskan apakah kita boleh menyelenggarakan, karena 14 hari ini Bapak Gubernur kita dan juga Romo Suyadi yang kemarin diwawancara itu bilang bahwa kita nggak boleh lagi selama 14 hari mengadakan acara-acara yang menyangkut kerumunan orang banyak. Kalau bisa online harus yang live atau boleh recording? Misa online, live atau recording sama aja menurut saya. Misalnya live pun juga kalian ini sekarang kan juga nge-lag kan. kalau
kalian kuotanya nggak cukup juga kan bisa. Nah, jangan masalah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau mau online ya langsung aja online. Kalau bisa terima itunya ya nikmati aja. Kadang-kadang yang rekaman itu kan bisa kita nikmati dalam suasana yang lebih siap gitu ya. Kedua-duanya sama-sama online sebetulnya kan. Dan gini, kalau kita recorded mass misalnya, kita bisa menikmati lebih santai. Tapi kalau menikmati menurut saya, saran saya, jangan menikmati sambil tiduran. Itu tidak hormat. Jadi kalau kita bisa live online, misalnya dengan duduk supaya kita bisa berdoa. Pada saat berdoa kita rasakan. Sehingga yang kurang cuma perjumpaan fisik dengan orang yang banyak itu. Yang kedua adalah kita tidak menerima komuni. Dan itu memang hakiki. Tetapi yang lain-lainnya kita seolah-olah bisa merasakan karena posisi duduk kita menentukan bagaimana kita bisa memberi penghormatan yang sewajarnya atas Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi online itu. Dan kita imani aja bahwa saya sebetulnya pengen banget, saya rindu, tapi saya nggak bisa saat ini gitu. Itu jauh lebih baik. Tujuannya adalah segera badai ini berlalu dan segera kita dapat memulai suatu masa yang normal lagi. Itu aja sih. Jadi misa online, posisi duduknya yang benar, jangan sambil tiduran online, ngerokok-ngerokok, apa malah sambil makan ya. Kita nggak ngerasain kehadirannya, kayak bercanda aja sih, cuman gitu. Ada yang dibatalkan misanya ya, jadi ada yang dibatalkan misanya tuh sampai 3 April katanya. Sabtu dan Minggu Palma sudah bukan 14 hari ini. Bagaimana itu? Ya menurut saya belum tentu juga kalau Minggu Palma itu tidak masuk dalam 14 hari ini. Belum tentu dimasukkan atau tidak dimasukkan. Kalau itu diperpanjang oleh pemerintah, hari ini aja harian bisa berubah-ubah aturannya. Apalagi kalau misalnya diperpanjang sampai bulan Mei, teman-teman ya, bisa jadi itu bukan hanya 2 minggu, tetapi sebulan 2 bulan loh. Dan itu nggak apa-apa. Kenapa? Demi keselamatan orang banyak. Dan itu adalah tempat di mana kita memulai satu masa yang prihatin untuk kita semua. Masa doa, masa kita berbenah diri dengan lebih baik. Ketika kita melakukan itu dengan taat, justru menurut saya itulah tanda bahwa kita ini adalah taat kepada kaisar, apa yang pantas diberikan kepada kaisar, yaitu pemerintah, dan juga memberikan apa yang untuk Tuhan seperti kepada Tuhan. Itu saya kira bisa dijalankan dengan baik. Senang yang lihat teman-teman ini yang mereka nih bisa dengan setia pengen mengetahui situasi yang sekarang ini sedang terjadi ya. Pokoknya intinya teman-teman jangan malah kalian itu nggak ke gereja tapi malah kumpul-kumpul. Udah nggak usah ngesel segala macam yang dari KTM, yang dari mana, nggak usah bikin sel-sel karena itu berbahaya. Sekarang ini berbahaya bukan karena Tuhan membuat doa-doa kita berbahaya, bukan, tapi karena kita bisa saling membahayakan, itu aja. Fisik kita yang warningnya itu, peringatannya itu berasal dari tubuh kita masing-masing. Kita nggak tahu siapa yang terkena infeksi dan siapa yang sehat, itu aja. Jangan mencampur adukan antara iman dengan situasi akhir-akhir ini. Nanti kita malah sedih sendiri, malah jadi nggak percaya sama Tuhan, padahal sebetulnya bukan kayak gitu. Jumat Agung juga tuh ya bawa salib sendiri ya. Apakah kita tuh berlutut? Kata juga ada yang bertanya seperti itu. Nah menurut saya pada saat Jumat Agung biasanya hormat itu gimana sih? Simbol kan ya. Kita tuh bisa membuat symbolic gesture ya. Symbolic gesture maksudnya ya dengan gerak tubuh, dengan body language kita menunjukkan bahwa kita tuh hormat gitu sama Tuhan. Nah kalau kita mau menyembah salib ya dengan itulah, dengan apa? Dengan gerak tubuh yang menurut saya sewajarnya ya, bukannya sesuatu yang besar kan. Kalau kita misalnya membuat berlutut,
Lalu kita membuat tangan di dada seperti ini, yang menurut saya itu normal. Tadi itu contohnya lah, misa sambil tiduran itu loh. Misa online sambil tiduran itu aja dipakai. Supaya jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Rajin juga membaca, teman-teman rajin membaca itu, rajin membaca berita-berita yang meneguhkan, ya. Bacaan-bacaan harian seperti hari ini itu adalah hari raya Santo Yosef, misalnya Santo Yosef buat kita. Nah itu kita baca, menurut saya itu akan lebih meneguhkan juga. Santo Yosef itu hidupnya lebih buat banyak orang. Saya kadang-kadang berpikir hari ini ya, yang kayak Santo Yosef itu banyak. Siapa dia? Itu adalah perawat-perawat kesehatan. Hidup hanya untuk orang lain, bahkan sampai ada beberapa yang harus mengorbankan diri, nyawanya. Menurut saya mereka itu martir ya. Seperti Santo Yosef juga sebetulnya itu mengorbankan hidupnya, mempersembahkan dirinya sampai mati. Dan pada saat ini, misalnya ada salah satu sahabat kita atau orang-orang yang kita cintai itu wafat, maka doakan juga bersama dengan Santo Yosef, karena Santo Yosef adalah santo yang santo yang pelindung orang-orang yang mati dengan sukacita. Ya, kalau dilihat dari Instagram saya itu bisa lihat juga. Ya, dia pelindung orang-orang yang bersukacita. Mati bersukacita karena kenapa? Karena dia mati pada saat bersama-sama di tengah-tengah keluarganya, yaitu Maria dan Yesus. Makanya dia satu-satunya yang mati kan. Yesusnya mati disalib tapi bangkit lagi. Maria diangkat ke surga. Yang matinya biasa-biasa aja kan Yosef kan. Nah, ketika dia mati duluan, wafat duluan, lalu Maria dan Yesus ada di sampingnya itu. Itu sebabnya banyak pelayan-pelayan kematian memakai nama Santo Yosef. Pelindung para pekerja, pelindung orang-orang sakit. Nah, kita bisa tuh berdoa pada Santo Yosef hari ini. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Minta saran cara untuk menghibur teman-teman atau orang tua yang lagi stres dan khawatir karena corona. Cara menghibur tadi katakan seperti ini, bahwa Tuhan, tadi saya paling senang menyebutkan membawa dari ayat kitab suci tadi ya, bahwa tadi saya sebutkan ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari Kisah 16 ayat 31. Meyakinkan orang yang sudah tidak percaya itu tidak mudah, teman-teman ya. Tetapi meyakinkan orang yang belum percaya dan bisa percaya itu menyenangkan. Lakukan apapun. Kalau saya kasih rumusan, saya nggak tahu yang kalian temui itu yang mana. Kalau kalian menemui orang yang cuma nanya-nanya, ngetes-ngetes, sampai kalian itu boncos, sampai kalian itu mengeluarkan virus-virus karena mengeluarkan air ludah banyak, dia nggak akan percaya. Selesai, kebaskan debunya. Tetapi kalau ada orang-orang yang dalam situasi sulit, dia benar-benar menginginkan kesaksian dari kita, berilah kesaksian yang baik, supaya mereka itu bisa bisa semakin percaya dan bisa semakin membawa diri mereka dekat dengan Tuhan. Anyway, sebelum ditutup, kalian yang dengar dari JP2 Youth, kalian bisa ikut juga di Instagram saya di @erwinmsf. Erwin Mama Sierra Fanta MSF. See you there. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberi kami situasi yang luar biasa ini bagi kami. Kami percaya tidak ada satu kejadian pun yang luput dari hatimu, dari perhatianmu, dan dari cintamu. Kami merindukan kebebasan dari penyakit dan virus ini. Kami merindukan kesembuhan terjadi di seluruh dunia, dan juga khususnya di negara dan kota kami ini. Berkati kami, berkati kota kami, berkati bangsa Indonesia, agar kami semua dapat segera sembuh, dan bagi mereka yang menderita, Engkau boleh menghibur mereka, memberi mereka kekuatan. Bagi mereka yang sudah tiada, Engkau panggil, Engkau boleh memberi kekuatan kepada seluruh keluarganya, dan menjanjikan tempat istirahat yang damai di surgamu, di mana banyak tempat tinggal bagi mereka.
Terima kasih atas pertemuan dan perjumpaan online ini. Semoga semuanya menjadi berkat, terutama untuk kaum muda kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Thank you.